Ini adalah tempat di mana Eropa dan Asia benar-benar bertemu. Sebuah wilayah yang dibentuk oleh peradaban sejak puluhan ribu tahun lalu. Di tanah inilah manusia pertama kali membangun desa, kemudian berkembang menjadi kota, hingga akhirnya melahirkan kekaisaran besar. Dalam banyak hal, tempat ini bisa dianggap sebagai titik awal segalanya. Seperti yang pernah dikatakan Napoleon, jika dunia adalah satu negara, maka ibu kotanya kemungkinan adalah Istanbul. Saat ini, Istanbul dihuni oleh lebih dari 20 juta orang, menjadikannya salah satu dari 5 kota dengan populasi terbesar di dunia. Tiap tahun, jumlah pendatang yang datang ke kota ini mencapai sekitar 5% dari total penduduknya. Angka yang tergolong sangat tinggi, bahkan untuk ukuran kota metropolitan. Dan seperti pada masa lampau, Istanbul tetap bersifat kosmopolitan, serta terus menarik orang dari berbagai penjuru. Hanya sekitar 25% penduduknya yang lahir di kota ini, yang berarti sebagian besar lainnya datang dari luar dan kemudian menetap. Bahkan hampir 1/5 dari sekitar 90 juta penduduk Turki tinggal di Istanbul saja. Meski dipadati jumlah penduduk yang begitu besar, Istanbul memiliki daya tarik yang buat orang mudah jatuh cinta. Kota ini dipenuhi toko barang antik, beragam kafe, restoran, butik otentik, serta lapisan sejarah yang kaya. Siapapun Anda, selalu ada komunitas yang terasa cocok. Jika ingin membeli atau menjual sesuatu di Turki, tidak ada pasar yang lebih hidup dibandingkan Istanbul. Bagi pecinta olahraga, pertandingan terbesar di negara ini juga berlangsung di sini. Selain itu, kota ini membentang di sepanjang Laut Marmara yang indah. Letak pesisir ini membuat Istanbul dapat diakses melalui darat, udara, maupun laut. Kapal pesiar besar kerap berlabuh, menjadikannya pusat wisata utama. Namun, daya tarik wisata ini juga membuat biaya hidup di Istanbul cenderung tinggi, seringkali lebih menyasar kalangan berada. Pusat perbelanjaan dan harga sewa termasuk yang paling mahal di Turki, terutama saat akhir pekan. Beberapa kapal pesiar terbesar di dunia datang membawa ribuan wisatawan, sebagian besar dari Eropa dan Amerika Serikat. Jika Anda duduk di kafe dekat pelabuhan, besar kemungkinan Anda akan menikmati kopi dengan harga yang cukup mahal. Banyak kafe dan restoran menambahkan margin keuntungan sekitar $4 pada hampir semua menu mereka. Di area seperti Galata Port, harga terasa sangat tinggi bagi kebanyakan orang. Meski demikian, pada musim panas, garis pantai Istanbul berubah menjadi ruang sosial bersama bagi berbagai kalangan. Musik live, acara, pameran, DJ, dan kegiatan terbuka membuat kota ini terus hidup. Saat musim dingin tiba, orang-orang mengenakan pakaian hangat dan lebih memilih berjalan santai di sepanjang pantai. Tentu saja, melihat puntung rokok, botol kaca, dan sampah yang berserakan di beberapa area tepi laut bisa terasa mengecewakan. Tetapi ketika Anda memusatkan perhatian pada pemandangan laut serta perahu-perahu yang melintas di sepanjang pantai, suasana keseluruhannya tetap terasa menyenangkan. Bahkan sejak pagi hari, hampir setiap tempat sudah dipadati orang, dan bertemu rombongan tur menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Di sepanjang pesisir, Anda juga akan menemukan kios kecil dan toko yang menjual roti ikan khas kota ini. Menikmati roti ikan di tepi laut adalah pengalaman klasik Istanbul. Di Karakoy, bahkan ada tempat yang hanya menjual sup dengan berbagai jenis yang bisa dibayangkan, disajikan hangat, dan seringkali orang harus mengantre di luar. Jika Anda pertama kali datang ke Istanbul, ada hal lain yang akan cepat Anda sadari. Di jalan-jalan belakang Beyoğlu, terutama di sekitar Cihangir, kucing ada di mana-mana, memberi kehidupan dan karakter tersendiri pada kota ini. Dipadukan dengan arsitektur kawasan tersebut, gaya berpakaian penduduknya yang unik dan modis, serta sikap mereka yang umumnya ramah, lingkungan ini terasa hangat dan tenang. Bangunan penuh grafiti warna-warni, jalan sempit yang menanjak, pecinta hewan, dan identitas kuat menjadi ciri khas Cihangir. Saat memperhatikan wajah orang-orang di sini, Anda akan melihat bahwa kawasan ini didominasi oleh kelompok usia muda hingga paruh bara. Mereka terlihat energik, sadar diri, dan dinamis. Hal ini juga didukung oleh lokasi lingkungan tersebut yang dekat dengan Taksim Square dan Menara Galata, dua tempat yang paling banyak dikunjungi di kota ini. Tidak heran jika Beyoğlu dan Karakoy menarik berbagai macam karakter yang beragam. Menariknya, Karakoy dulunya dikenal sebagai pusat kawasan prostitusi di Istanbul. Meski begitu, ada juga daerah di belakang Taksim seperti Tarlabaşı yang oleh banyak orang dianggap berbahaya.
Bahkan sebagian menyebutnya sebagai salah satu lingkungan paling tidak aman di kota. Melihat tunawisma tidur di jalanan di sana bisa terasa menyedihkan. Hanya beberapa kilometer dari situ, di kawasan seperti Nisantasi, orang-orang menjalani kehidupan yang sangat berbeda dengan gaya hidup yang lebih makmur dan alternatif. Secara umum, penduduk lokal bersikap ramah terhadap orang asing. Ketika mereka melihat kamera, mereka tersenyum. Mereka senang membantu, menawarkan makanan, atau memulai percakapan tentang asal Anda. Hampir setiap toko memiliki seseorang yang duduk di luar sambil minum teh dan menawarkan secangkir teh terasa sangat alami bagi mereka. Namun demikian, kehangatan ini tidak selalu berlaku bagi para pengungsi dari negara seperti Suriah, Afghanistan, atau Pakistan. Jika Anda mengikuti berita global meski sedikit, Anda akan tahu bahwa Turki mulai kelelahan menghadapi situasi pengungsi. Istanbul adalah salah satu kota yang paling merasakan tekanan ini, dan banyak pemilik toko mengatakan bahwa mereka sudah mencapai batas kesabaran. Orang Turki umumnya tidak bersikap ramah terhadap individu yang mereka anggap merugikan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa memandang asalnya. Salah satu masalah mendasar adalah air. Istanbul menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air dalam jangka panjang, dan kedatangan pengungsi membuat sumber daya yang sudah terbatas menjadi semakin terbagi. Banyak dari mereka juga menerima bantuan negara. Meskipun tidak semuanya, sebagian besar migran bersaing dengan warga lokal dengan bekerja dengan upah lebih rendah, sehingga mengambil peluang kerja dari warga Turki. Mereka juga sering dikaitkan dengan masalah ketertiban umum, serta konflik antara penyewa dan pemilik properti. Dalam hal ini, Istanbul dan Turki secara keseluruhan menanggung beban besar dari krisis pengungsi dunia. Akibatnya, penduduk lokal cenderung bersikap lebih dingin dan waspada terhadap orang yang bukan turis, melainkan datang sebagai pencari suaka. Selain itu, Turki juga sedang menghadapi inflasi yang sangat tinggi. Harga barang seringkali meningkat 2 hingga 3 kali lipat dalam 1 tahun, sementara kenaikan gaji jauh tertinggal. Tingkat stres pun tinggi. Pemilik usaha kesulitan membayar sewa dan pajak, sementara konsumen kesulitan membeli kebutuhan dasar. Karena pendapatan hampir tidak pernah mampu mengejar inflasi, daya beli terus menurun. Jika Anda ingin menjalani kehidupan di atas rata-rata di Istanbul, Anda perlu memperoleh penghasilan dalam mata uang kuat seperti dolar AS atau euro, atau bekerja di sektor dengan keuntungan besar, seperti properti. Kota ini dipenuhi agen real estate. Banyak di antaranya berharap mendapatkan keuntungan cepat dengan menjual properti kepada pembeli kaya dari Arab dan Rusia yang didorong oleh tekanan permintaan dan penawaran yang tinggi. Warga asing yang membeli properti senilai minimal $400.000 bisa memperoleh kewarganegaraan Turki dan mendapatkan hak yang sama seperti warga lokal, termasuk hak memilih. Karena itu, pembeli kaya sering memilih kota seperti Istanbul atau Antalya. Hal ini semakin mendorong pasar properti, tetapi sebagian besar warga lokal tidak mampu membeli rumah yang lebih baik karena properti tersebut lebih ditujukan untuk pembeli asing. Dari sudut pandang penduduk lokal, kehidupan sehari-hari di Istanbul seringkali terasa tidak teratur dan kacau. Orang makan sambil mengemudi, membunyikan klakson hanya karena hal kecil, dan memarkir kendaraan di mana saja. Taksi sulit ditemukan, dan ketika Anda memanggilnya, pengemudi seringkali menanyakan tujuan terlebih dahulu sebelum menerima. Jika jaraknya terlalu dekat, ada kemungkinan besar mereka menolak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Istanbul dipenuhi toko-toko kecil. Jika Anda seorang wisatawan asing, Anda akan segera menyadari bahwa banyak papan toko mencantumkan tahun berdiri, seperti sejak 1977. Bagi orang Turki, ini adalah simbol prestis. Semakin lama sejarah sebuah usaha, semakin dianggap terhormat dan dapat dipercaya. Orang percaya bahwa usaha yang sudah lama berdiri menawarkan kualitas yang lebih baik dan layanan yang lebih andal. Hal serupa juga terlihat saat mengunjungi bangunan bersejarah seperti madrasah dan masjid di Istanbul. Sebagian besar dinamakan berdasarkan seseorang. Ini juga dulunya simbol status. Ambil contoh sebuah madrasah di distrik Fatih. Pada masa Ottoman, orang kaya tidak memiliki banyak cara untuk membelanjakan uang mereka. Mereka tidak bisa membeli mobil mewah atau perangkat modern seperti sekarang. Sebaliknya, mereka menginvestasikan kekayaan mereka untuk membangun masjid, sekolah, pancuran, dan bangunan publik lainnya, lalu menamai bangunan tersebut dengan nama mereka sendiri. Itulah sebabnya hampir setiap bangunan bersejarah di Istanbul terkait dengan nama seseorang.
Bagi siapapun yang datang ke Istanbul dari kota lain atau negara lain, Bandara Istanbul memainkan peran yang sangat penting. Bandara ini melayani sekitar 65 juta penumpang setiap tahun dan termasuk dalam 5 bandara tersibuk di dunia. Setelah berada di kota, jika Anda memiliki kartu Istanbul, Anda bisa menggunakan hampir semua jenis transportasi umum, termasuk feri. Perjalanan dengan feri bukan sekedar alat transportasi, melainkan pengalaman tersendiri. Orang biasanya tidak duduk diam di feri. Mereka berdiri di dekat pagar, menikmati pemandangan laut, mengamati burung, dan melempar simit ke burung sala. Bagi warga lokal, ini adalah cara untuk bersantai, menjernihkan pikiran, dan menghirup udara segar. Orang Turki umumnya menginginkan lebih banyak wisatawan datang, tetapi tidak selalu menginginkan lebih banyak penduduk asing. Meskipun lalu lintas sering menyalahkan, mereka cukup sabar dalam menjalani kehidupan. Orang Turki bukan tipe yang mudah menyerah. Mereka bekerja keras dan banyak yang menjalankan usaha sendiri. Tidak peduli seberapa instabil ekonomi, pemilik toko tetap bangun pagi, membuka usaha, dan berusaha mencari nafkah. Sebagian besar toko berfokus pada makanan dan minuman. Namun demikian, Istanbul juga dipenuhi toko souvenir, penjual karpet, dan toko pakaian. Namun begitu, hari Minggu cenderung sepi. Banyak toko tutup, pintu diturunkan, dan jalan-jalan kecil terasa hampir kosong. Orang biasanya berpergian dengan metro atau bus kota. Harga bahan bakar yang tinggi dan kemacetan yang terus-menerus mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Selain itu, harga mobil baru di Turki sangat mahal. Mobil mewah baru yang mungkin berharga $50.000 di Eropa bisa mencapai $100.000 di Turki. Saat membeli mobil, Anda pada dasarnya membayar jumlah yang sama kepada negara dalam bentuk pajak. Ada kebiasaan lain yang sangat terlihat di Istanbul, yaitu jeda minum teh. Orang Turki minum teh sepanjang waktu, bukan hanya saat libur, tetapi juga saat bekerja. Apapun pekerjaannya, hampir selalu ada sudut di mana teh segar diseduh. Teh bukan sekedar minuman, melainkan alat sosial. Dua orang Turki bisa duduk bersama, minum teh selama jam-jam tanpa merasa bosan. Topik yang dibicarakan biasanya seputar ekonomi, sepak bola, atau gosip tentang seseorang yang mereka kenal. Secara statistik, orang Turki bersama dengan orang Irlandia termasuk peminum teh terbesar di dunia. Pada saat yang sama, jika Anda menghentikan 10 orang dewasa di jalan, kemungkinan 8 di antaranya adalah perokok. Banyak yang mulai merokok sebelum usia 18 tahun, dan kesulitan berhenti bahkan saat sudah dewasa. Secara budaya, orang Turki umumnya mudah beradaptasi dan toleran. Jika Anda seorang asing, mereka tidak terlalu mencampuri cara hidup Anda di Istanbul. Namun ada nilai-nilai inti tertentu yang sangat mereka jaga dan harus dihormati. Yang paling utama adalah penghormatan terhadap Islam dan umat Muslim. Jika Anda datang dan secara terbuka mengabaikan nilai-nilai tersebut, kemungkinan besar Anda tidak akan merasa diterima dalam waktu lama. Bersikap hormat terhadap agama adalah hal yang sangat penting. Meski demikian, jika melihat Turki secara keseluruhan, sebagian besar masyarakatnya tidak menjalani kehidupan yang sangat religius, tetapi mereka memiliki keterikatan yang kuat terhadap keyakinan mereka. Berdasarkan catatan resmi, sekitar 99% populasi mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Topik sensitif lainnya adalah sejarah. Orang Turki memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap para pemimpin dan pendiri dalam sejarah mereka. Tokoh-tokoh seperti para Sultan Ottoman dan pendiri Republik Turki tidak dikritik sembarangan, dan masyarakat sangat menjaga warisan mereka. Jadi, secara umum, orang Turki dapat digambarkan sebagai religius sekaligus nasionalis. Jika Anda hidup mengikuti aturan mereka dan menghormati nilai-nilai yang mereka junjung, biasanya Anda akan disambut dengan kehangatan dan keramahan. Pada saat yang sama, terdapat kekaguman yang kuat terhadap kekayaan dan kemewahan. Sejak usia muda, banyak orang tumbuh dengan impian menjalani gaya hidup mewah. Hal ini terlihat jelas dalam serial televisi Turki. Nyalakan hampir semua drama, dan Anda akan menemukan pola cerita yang sama. Seorang pria kaya dan seorang wanita cantik dari kalangan sederhana. Pria tersebut langsung jatuh cinta. Mereka berusaha bersama, tetapi berbagai intrik tanpa akhir menghalangi. Keluarga pria kaya biasanya tidak setuju dan mempersulit kehidupan si wanita. Menariknya,
Meskipun cerita yang sama diulang hingga puluhan kali, orang tetap menonton semuanya tanpa merasa bosan. Orang Turki benar-benar menikmati drama dan konflik. Mereka menyaksikan kehidupan tersebut, mengambil inspirasi, dan bermimpi untuk menjadi kaya. Merek memiliki peran penting di sini. Orang-orang berusaha membeli merek terbaik yang mampu mereka beli dan menunjukkannya di media sosial. Karena daya beli rendah, gaji kecil, dan harga barang mahal, memiliki satu barang bermerek saja sudah menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan dan memberi kepuasan tersendiri. Dalam hal alkohol, Turki menerapkan kebijakan yang ketat. Pemerintah mendorong masyarakat untuk menjauhi alkohol, sehingga pajak minuman beralkohol sangat tinggi. Banyak orang tidak mampu membelinya. Mereka yang memiliki ketergantungan seringkali beralih ke minuman buatan sendiri secara ilegal. Sementara itu, makanan adalah bidang di mana Istanbul benar-benar unggul. Anda dapat menemukan hampir semua jenis rasa yang bisa dibayangkan. Masakan Turki mewarisi tradisi yang kaya dari Kekaisaran Ottoman, dan masyarakatnya tidak merasa perlu bergantung pada kuliner asing. Mereka percaya diri terhadap budaya makanan mereka, dan memang pantas demikian. Siapapun yang datang ke Istanbul dan mencoba makanan Turki jarang merasa kecewa. Berbagai peringkat internasional secara konsisten menempatkan masakan Turki sebagai salah satu yang terkaya di dunia. Dalam hal pariwisata, daya tarik utama di Istanbul tanpa diragukan lagi adalah Hagia Sophia dan Masjid Biru. Hagia Sophia sebelumnya berfungsi sebagai museum, tetapi dalam beberapa tahun terakhir kembali dibuka sebagai masjid. Masjid Biru dengan 6 menaranya terlihat sangat megah. Kedua bangunan ini saling berhadapan dengan sebuah alun-alun besar di tengahnya. Hampir setiap wisatawan yang mengunjungi Istanbul pasti datang ke tempat ini setidaknya sekali. Karena kawasan ini sangat penting, jalan dan alun-alun di sekitar Hagia Sophia dijaga dengan sangat bersih dan terawat. Orang Turki bangga menampilkan tempat paling berharga mereka dalam kondisi terbaik. Pola pikir ini juga terlihat dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, ketika tamu datang, keluarga akan menjamu mereka di ruangan paling istimewa di rumah, yaitu ruang tamu yang biasanya lebih luas dan lebih dihias dibandingkan ruangan lain. Pernikahan juga bagian besar dalam kehidupan di Istanbul dan Turki. Jika pasangan menikah tanpa mengadakan pesta, hal itu sering dianggap memalukan. Masyarakat menyukai perayaan besar dan umumnya tidak menerima pernikahan tanpa acara. Namun, generasi muda, khususnya di Istanbul, mulai meninggalkan pola pikir ini. Banyak dari mereka tidak lagi menganggap pernikahan sebagai prioritas utama. Istanbul adalah kota yang hampir tidak pernah tidur. Bahkan di malam hari, Anda selalu dapat menemukan orang di tempat-tempat yang sesuai dengan suasana hati Anda. Atau Anda bisa berjalan santai menikmati suasana tenang di jalan-jalan tua yang menawan di Kuskunjuk Üsküdar. Kawasan yang paling identik dengan model dan orang Arab kaya adalah Nişantaşı, salah satu distrik mewah di kota ini. Perlu disebutkan bahwa Istanbul adalah kota penuh kontras. Beberapa wilayah terasa seperti India, sebagian lain seperti Paris, dan ada juga yang menyerupai New York. Di sisi lain, kawasan permukiman informal bisa terasa kurang aman, dan Anda tidak pernah benar-benar tahu apa yang Anda akan temui. Dan dengan demikian, kita telah sampai di akhir dokumenter ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.